Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang hari Jumat, kita bikin video setengah 9 pagi. Ini persiapan kita penuangan burayak ya. Jadi yang kemarin video kita ngebreed, alhamdulillah udah pada kawin. Ada juga yang gagal kawin. Dan ini udah kita siapin ya medianya. Jadi kita masih pakai bak bulat. Jadi ini udah kita siapin pakai daun pisang. Jadi seperti biasa kita pakai daun pisang. Jadi untuk menghindari terkena seleksi alam. Kenapa? Karena daun pisang ini gue udah sering bahas videonya. Salah satu manfaatnya itu dia baik untuk menahan terjadinya perubahan suhu secara drastis ya. Jadi nggak langsung berubah suhu airnya karena kondisinya ini dingin. Jadi ini lantai 2, kebetulan udah masuk musim hujan dan terkadang dari panas ke hujan. Jadi itu bisa mengakibatkan perubahan suhu secara drastis. Nah, sebelum kita tuang ini udah kita siapin air endapan plus kutu air ya. Jadi kalau kita zoom nih, ini udah ada kutu airnya tuh di pinggir-pinggir tuh. Nah, ini udah ada kutu air tuh. Ini kutu airnya kita nyerok di alam ya. Jadi kutu air pastikan nggak ada predator. Salah satunya itu anak capung dan juga kutu jet ya. Kalau kutu jet dia berenangnya lebih cepat ya. Kenapa disebut kutu jet? Karena dia berenangnya lebih cepat seperti jet, makanya disebut kutu jet. Dan itu predator bisa habis burayak. Jadi nggak akan ada sisa satu ekor pun kalau ada kutu jet. Nah, ini yang kemarin kita kawinkan udah pada netes, alhamdulillah tuh. Ini burayak HM Guardian ya. Jadi HM multinya udah kita cross ke Guardian, alhamdulillah ini udah jadi genetiknya tuh. Udah bawa goldnya. Dan ini udah banyak kita cetak Jadi serian HM Guardian ini nanti kita perbanyak lagi. Jadi biar makin banyak lagi. Nah, di bawah kita udah panen tapi belum kita rilis karena masih baby. Nah, ini serian yang terbaru. Nah, ini anakannya alhamdulillah tuh. Jadi anakannya lumayan, tapi ini kita enggak ditebar 2. Nanti ditebar 2 kalau misalnya udah sifon pertama atau 2 minggu kemudian setelah penebaran ya. Dan ini juga sama. Jadi anaknya tuh ada yang dikit, ada yang banyak karena ini beda-beda. Tapi tetap kita syukuri aja, alhamdulillah. Nah, ini anakannya tuh usianya masih 3 hari. Jadi kalau 3 hari dia belum bisa makan. Nanti besok baru makan kutu air yang kecil-kecil. Jadi ini baru kita kasih kutu air, nanti dia makannya besok. Karena kutu air yang besar dia nggak akan dimakan sama yang burayak 3 hari ya. Nanti dia makan besok ketika burayaknya itu udah 4 hari, cadangan makanannya itu udah habis. Dan yang paling utama kutu airnya dia udah mecah kecil-kecil jadi dia udah bisa makan. Nah, ini juga sama, udah netes tuh. Ini burayaknya, ini ada plakat juga kita nyetak tuh. Ini ada plakat juga tuh. Ini plakat Guardian juga sama tuh. Jadi udah banyak kita cetak. Jadi kalau kalian lihat ada cacing sutra. Jadi setelah female kita angkat, cacing sutra langsung kita kasih Jadi sampai si betina sampai si jantan itu lepas jaga burayak, cacing sutranya baru tinggal dikit tuh. Jadi di dasar itu masih ada cacing sutra. Jadi ini cadangan cacing sutra itu dari female kita angkat, atau bisa dibilang sampai 5 hari. Nah, ini udah netes burayaknya alhamdulillah. Ini ikut gak jantannya nanti di pembesaran? Kebetulan kayaknya ikut Jadi nanti kemungkinan dia ikut jaga burayak sampai berapa lama? Sampai 2-3 hari Nanti kalau udah 3 hari kita angkat. Kenapa ikut? Karena kita akan pakai lagi jantannya untuk di breeding seminggu lagi Jadi kita biarkan 3 hari di sana, nanti 3 hari di botol, baru kita breeding lagi. Jadi kita akan kawinin lagi jantannya setelah seminggu kemudian ya. Kalau female 2 minggu. Kenapa? Karena nunggu femalenya itu full telur. Jadi nggak bisa langsung di breeding. Jadi harus nunggu untuk dia full telur. Kalau yang sebelah sini sama, yang sebelah sini juga plakat, bukan HM, tapi ini FCCP Yellow. Nah, FCCP Yellow ini kita cetak juga nggak banyak, tapi lumayan lah, cukup. Nah, ini jantannya tuh. Jantannya kuningnya super kuningnya super banget. Ini anakannya. Nah, ini lagi paket building Jadi di Shopee ini lagi paket building khusus FCCP Yellow. Ini order 1 pasang dapat 1 pasang ya, buy one get one, spesial Jumat berkah ya. Kalian bisa langsung cek Shopee sekarang, terbatas ya karena selama persediaan masih ada. Jadi kita support di Jumat berkah. Jadi buat yang pengen bisa langsung gercep ke Shopee Nah, ini anakannya, ini FCCP Yellow. Ada 3 pasang kita cetak. Nah, 1 pasang lagi jaga telur karena ini dia telat kawin ya, baru kawin setelah 3 hari. Jadi yang sebelah sini juga sama, ada HM.
Ini juga HM. Kita pindah tapi nggak langsung ya. Jadi nanti kita lihat suhunya dulu karena di baknya itu airnya dingin. Kalau misalnya kalian lihat ini juga anakannya belum pada mecah-mecah. Jadi sebagian itu dia masih ada yang di dasar tuh, sebagian masih ada yang di gelembung, masih pada muter-muter. Jadi kalau misalnya udah berenang bebas baru kita tuang ya. Nah ini contohnya udah bisa berenang bebas, dia udah menghindar dari busa, artinya dia udah bisa kita tebar. Nah ini jantannya bagus. Jadi jantan seperti ini bagus banget untuk kita kawinin lagi. Jadi kalau pengen HM seperti ini, pengen kayak gimana? Nah kalau misalnya pengen bisa langsung ke WhatsApp aja ya. Misalnya pengen saya pengen yang ini jantannya yang udah kawin, bagus, jaga burayaknya, bisa nggak? Boleh boleh. Tapi kalau misalnya kalian pengen yang HM seperti ini, yang top grade itu harganya berapa? Yang top grade HM-nya, HM itu top grade itu kisaran 550.000 sampai 750.000. Nah pastinya kalian langsung WhatsApp aja karena memang untuk yang top grade itu kualitasnya udah paling tinggi. Nah contoh top grade itu seperti ini. Jadi dia bagus jaga burayak, udah gitu formnya itu dapat, genetiknya udah duduk, udah enak, udah mantap lah. Jadi kalau kalian beli tuh sama aja kalian beli pabriknya sebenarnya. Nah ini salah satu contohnya. Jadi kita akan langsung tuang ke sana ya. Nah kita mau melakukan penebaran burayak ya. Jadi HM Multicolor Land Guardian ini udah bisa berenang bebas burayaknya. Kalian bisa lihat ya, burayaknya banyak alhamdulillah. Ini dari satu induk ya. Jadi nanti kalau padat seperti ini kita akan pecah dua. Jadi kita langsung ke tempat pembesaran. Jadi kita pakai pembesaran bak bulat seperti ini. Diameternya ini 50 cm. Jadi maksimal cuman 250 ekor. Nah sebelum dituang kita aklimasi dulu selama 15 menit ya. Karena suhu di bak sama di bak seperti ini beda. Baskom ini dia nggak terlalu dingin, tapi di bak ini agak dingin. Jadi kita penyesuaian suhu 15 menit sampai setengah jam. Kalau suhunya udah sama baru kita tebar. Jadi biar nggak kaget. Dan ini udah ada pakan yang sebelum kita tuang ya. Jadi udah ada kutu air sama media daun pisang untuk pencegahan biar terjadinya perubahan suhu secara drastis tidak terjadi di dalam air ini. Jadi tetap semangat buat kalian cetak yang berkualitas, mantap. Nah kita mau melakukan penebaran burayak ya. Jadi HM Multicolor Land Guardian ini udah bisa berenang bebas burayaknya. Kalian bisa lihat ya, burayaknya banyak alhamdulillah. Ini dari satu induk ya. Jadi nanti kalau padat seperti ini kita akan pecah dua. Jadi kita langsung ke tempat pembesaran. Jadi kita pakai pembesaran bak bulat seperti ini. Diameternya ini 50 cm. Jadi maksimal cuman 250 ekor. Nah sebelum dituang kita aklimasi dulu selama 15 menit ya. Karena suhu di bak sama di bak seperti ini beda. Baskom ini dia nggak terlalu dingin, tapi di bak ini agak dingin. Jadi kita penyesuaian suhu 15 menit sampai setengah jam. Kalau suhunya udah sama baru kita tebar. Jadi biar nggak kaget. Dan ini udah ada pakan yang sebelum kita tuang ya. Jadi udah ada kutu air sama media daun pisang untuk pencegahan biar terjadinya perubahan suhu secara drastis tidak terjadi di dalam air ini. Jadi tetap semangat buat kalian cetak yang berkualitas, mantap. Nah ini udah kita taruh di media pembesaran ya, tapi nggak langsung dituang. Jadi kalau langsung dituang burayak dipastikan akan kaget atau bisa dibilang bahkan ada yang tewas rentak. Karena sebelum kita tuang air yang di baskom ini kalau gue pegang ini nggak dingin, tapi kalau misalnya di media pembesaran ini dingin. Jadi suhunya aja udah pasti beda. Nah kalau misalnya dituang langsung itu bisa langsung akibat fatal ke burayak yang masih kecil. Jadi kita aklimasi selama setengah jam atau 15 menit paling cepat. Jadi biarkan dulu biar suhunya sesuai. Jadi nggak langsung ditebar. Nah ini jantannya HM semua ini jadi sebaris ini HM semua, yang bawah belum karena nanti kita tuang dulu yang atas baru yang bawah. Jadi biar nanti kita geser karena yang di bawah ini agak susah kalau kita masukin, jadi harus digeser-geser. Nah ini jantannya alhamdulillah burayaknya banyak ini burayaknya lumayan banyak. Jadi semoga ini lolos seleksi alam dan ini bisa kita panen di kemudian hari, atau bisa dibilang ini nanti kita botolin di bulan Februari awal Jadi kalau Januari itu dia masih umur 2 bulan. Jadi di Februari awal itu dia udah bisa kita tebar. Nah ini ada jantan Guardian. Ini anakannya juga udah bisa berenang bebas, masih di sarangnya.
Ini juga jantan HM Multi. Jadi alhamdulillah ini sesuai. Pokoknya kalau misalnya kalian pengen nyetak ikan cupang, saran gue ya yang tahun depan harganya masih enak, masih stabil, terutama di plakat koi udah pasti Guardian, Barongsai, Multicolor itu nggak ada debat lah seperti itu. Nah kalau di HM salah satunya HM Multi Koi ya, dan juga HM Guardian, HM Barongsai itu masih enak banget harganya. HM RGG juga harganya gokil. Jadi kalian tinggal main aja. Kalau gue khusus plakat, tapi plakat koi. Nah umumnya koi itu banyak jenisnya, terutama ada Guardian, Barongsai, Multicolor, terus ada Nemo, ada RGG, ada jenis lang lainnya. Kalau di HM gue pakai HM Yellow, HM Super Red, dan HM ini terutama HM Multicolor. Jadi kenapa kita fokus di koi? Karena semua kalangan dari yang muda, tua, sampai yang pemula, mau yang udah paham, semua suka di koi. Kenapa? Karena warnanya dia menarik. Salah satunya seperti ini tuh. Dia warnanya menarik banget. Jadi warnanya tuh indah banget. Jadi ini salah satu keunggulan kita main di cupang koi. Jadi kita akan langsung melakukan penuangan. Setelah itu kita akan turun ke bawah ya nih. Nah ini tinggal diangkat. Jadi alhamdulillah aklimasinya udah. Jadi tinggal kita angkat aja. Jadi yang tadi rencananya kita mau pakai indukannya digabung sama anakan, itu nggak jadi. Kenapa? Karena nggak pakai induk juga nggak masalah. Jadi kita nggak usah pakai induk, nggak apa-apa. Jadi induknya kita nggak ikut. Jadi kalau misalnya mau pakai jantan untuk jaga burayak sampai 2 minggu 3 minggu nggak masalah kalau jantannya bagus. Karena ini jantannya bagus harusnya nggak masalah. Tapi karena ini di bawah ada yang kosong, kalau misalnya kita geser ditakutkan jantannya itu stres. Makanya kita angkat aja. Jadi kita salah perhitungan, harusnya yang bawah dulu kita isi, yang atas harusnya jangan ditaruh dulu. Jadi nggak apa-apa jantannya nggak ikut, daripada nanti jantannya stres. Karena kalau jantan stres itu dia bisa makan burayak. Nah ini kita meminimalisir aja. Jadi jantannya udah kita angkat, alhamdulillah. Tinggal satu lagi yang di sini. Jadi bismillah aja, semoga lolos seleksi alam. Jadi yang paling resiko itu burayak rentan usia 2 minggu ke bawah, karena itu bisa terkena seleksi alam. Nah kita pencegahannya pakai daun pisang, airnya surut cuman sejengkal aja tuh. Nah ini ketinggian, harusnya lebih kurang, nanti kita angkat lagi. Jadi yang ketinggian kita akan kurangin lagi karena airnya masih dingin. Jangan sampai airnya terlalu dingin dan ikan bisa trouble. Jadi kita akan langsung pemindahan dulu ya nih.